Halo kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Roy Laiya. Jadi kita akan melanjutkan novel dari bab sebelumnya. Oke, tapi sebelum itu like dan subscribe video ini. Oke, tidak usah basa-basi lagi, mari kita melanjutkan novelnya. Bab 9 dan 10. Sudah puas? Sudah puas? Tanya Rafli, Meng. Kening Christine seperti ini juga bukan hal yang mudah baginya. Ada banyak perasaan yang berkecamuk di dalam hati, selain merasa bersalah, Rafli juga mulai memikirkan tentang arti tanggung jawab. Sebagai pria yang telah matang, hal-hal kecil seperti ini selalu dia pikirkan. Pada akhirnya dia dan Christine akan berpisah, jadi sentuhan fisik seperti ini sungguh tidak perlu mereka lakukan, karena yang akan rugi hanyalah Christine sendiri. Tapi sayangnya pemikiran seperti itu tidak sampai ke dalam benak Christine, hingga gadis ini terus merengek untuk minta dik. Dan ditanya seperti itu Christine tak bisa langsung menjawab, sebab kini jantungnya sudah berdegup tidak karuan. Wajahnya terasa begitu panas dan Rafli bisa melihat dengan jelas kedua pipinya yang bersambung merah. Uman dengan menggunakan L. Dah. Astaga, aku hanya mencium kening dan darahnya sudah mendidih. Batin Rafli. Bapak Meng. Omku. Bisa-bisanya Bapak menciumku. Jika Dedi tahu, Bapak akan langsung ditembak. Kesal Christine. Astaga, jantungku mau copot batinnya lagi. Secepat yang Christine bisa dia langsung membuka pintu dan keluar dari mobil tersebut. Dan lagi-lagi menutup pintunya dengan kuat. Brak. Astaga, desis Rafli, dia benar-benar butuh waktu untuk membiasakan diri dengan gadis barbar itu. Tidak, bukan hanya dia saja yang harus membiasakan diri, tapi mobilnya juga. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Christine, bisa saja suatu saat nanti pintu mobil itu akan copot. Rafli membuang nafasnya dengan kasar, kedua matanya masih menatap ke arah Christine di luar sana, gadis yang berlari menuju pintu utama rumah ini. GK. Saat Christine masuk terlihat jelas pula jika gadis itu menutup pintunya dengan kuat. Rafli hanya mampu geleng-geleng kepala sendiri. Beberapa saat lalu Christine selalu merengek untuk minta dia cium dan setelah dikabulkan sekarang gadis itu mengancam atas nama sang Dedi akan menembaknya. Gadis itu benar-benar berbahaya, gumam Rafli, sebelum dia pergi dari sana. Rafli lebih dulu mengirim pesan pada Christine, dia tidak ingin disalahkan atas kecupan tersebut. Lain kali jangan minta yang aneh-aneh, jadi tidak kesal sendiri saat aku mengabulkannya, tulis Rafli, langsung. Dia kirim pesan tersebut. Tidak puas hanya mengirim satu pesan itu akhirnya Rafli kembali mengirim pesan yang kedua. Selesai foto bersama teman-temanmu, hubungi aku yang akan jemput untuk datang ke kantor, tulis Rafli dan langsung dia kirim. Mencoba untuk bersikap layaknya kekasih yang sesungguhnya, karena dia tidak ingin Christine selalu berpikir bahwa dia hanya sedang memanfaatkan wanita itu saja. Mereka berdua harus sama-sama mendapatkan manfaat dari hubungan ini. Puas dengan dua pesan yang sudah dikirim, akhirnya Rafli pergi meninggalkan rumah ini. Malam harinya seluruh keluarga Christine berkumpul di meja makan untuk merayakan keberhasilan Christine. Tahun ini gadis cantik tersebut akan wisuda. Jadwalnya 2 minggu setelah pendaftaran wisuda. Momni, kak iparnya dan Santi semangat sekali ingin segera membeli baju kembaran untuk menghadiri acara wisuda. Malam ini kebahagiaan benar-benar terasa di dalam rumah. Selama 2 minggu ini Christine bebas, dia juga sudah mulai bisa masuk ke perusahaan sang kakak jika ingin mulai bekerja. Tapi Christine belum memutuskan, sebab mendadak hidupnya berantakan gara-gara sang dosen. Jam 9 malam Christine masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Dia baru sempat melihat ponsel dan membaca 2 pesan yang dikirim oleh sang dosen. Bibirnya mengerucut, selalu saja merasa tak suka tentang apapun yang berhubungan dengan pria itu.
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku mulai bekerja di perusahaan? Gumam Christine, mulai bingung lagi untuk menentukan masa depannya. Tapi dia sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi, sudah trauma takut jika bertemu dengan dosen seperti Pak Rafli. Tidur dulu sajalah, dipikir besok lagi, gumamnya kemudian, lalu merebahkan tubuh di atas ranjang dan tak butuh waktu lama langsung terlelap dengan sendirinya. Jam 9 pagi Christine dan semua teman-temannya telah berkumpul di studio foto. Hari ini mereka semua menggunakan baju seragam berwarna biru, lengkap dengan riasan yang sangat cantik. Para wanita dan para pria berusaha tampil sebaik mungkin untuk foto kenang-kenangan ini. Dan yang paling mencengangkan adalah penampilan Arhan, hari ini dia benar-benar terlihat berbeda. Bukan lagi si culun yang selalu jadi bahan ledekan, tapi sudah terlihat seperti seorang tuan muda dengan tubuhnya yang gagah. Wah, apakah kamu benar-benar Arhan? Aku tidak mengenalmu lagi, ucap para mahasiswi. Christine, Laura dan Ranti juga sama tercengangnya. Dia tampan sekali, kenapa tidak sejak dulu berpenampilan seperti itu? Ucap Ranti. Ayo kita nanti foto di dekat Arhan, ajak Laura pula dengan penuh semangat. Namun saat sesi foto dimulai ternyata mendekati Christine. Lor, sini foto di dekatku juga, ajak Christine. Dia berada di barisan paling depan, wajahnya yang cantik selalu jadi perhatian utama. Lor. Panggil nama lengkapku, Laura. Kesal Laura, tapi malah membuat semua teman-temannya tertawa. Karena Nora tidak mau, jadi hanya Aileen wanita yang berfoto paling dekat dengan William. 2. Klik. Satu foto terambil dan foto itu akan jadi kenangan yang indah untuk semua orang. Selesai dari studio foto mereka semua menuju sebuah kafe untuk makan siang bersama. Memesan sebuah meja panjang agar bisa duduk bersama-sama. Apa rencanamu setelah ini Christine? Apakah akan langsung bekerja di perusahaan keluargamu? Tanya seorang teman. Belum tahu, tapi yang jelas aku tidak akan lanjut S2. Bagaimana denganmu? Sudah memutuskan untuk membuka usaha? Balas Christine pula. Pembicaraan di sana terjadi begitu hangat, mereka saling berbincang membicarakan tentang masa depan. Rencana-rencana apa yang akan mereka tuju, juga sepakat untuk selalu rutin melakukan reuni tiap tahun. Apa rencana Muar? Tanya Christine pada Arhan, sepertinya di antara semua orang tinggal Arhan yang belum menyampaikan apa rencananya. Aku mendapatkan undangan untuk bekerja di perusahaan Pak Rafli dan aku menerima tawaran itu, balas Arhan. Oh keren, aku juga mau, sayangnya aku tidak diundang. Sahut yang lain. Bukankah itu mobil Pak Rafli? Tanya Laura tiba-tiba, dia juga menunjuk ke arah luar sana. Saat itu bertepatan dengan ponsel Christine yang bergetar. Karena terkejut Christine langsung membuka ponselnya. Tidak, jangan bilang ini pesan dari Pak Rafli. Batin Christine yang mendadak cemas, sumpah dia tidak ingin hubungan anehnya dengan sang dosen sampai diketahui oleh orang lain, apalagi teman-temannya. Laura pasti akan menggoreng berita palsu, menyebar gosip bahwa dia wisuda gara-gara menggoda pria itu. Tapi sialnya ternyata pesan ini benar-benar dari si Rafli. Aku datang untuk menjemputmu, keluarlah. Astaga, sialan. Kesal Christine, tapi tentu saja dia hanya mampu membatin tentang kekesalannya tersebut karena tidak mungkin menunjukkan semuanya di hadapan teman-teman. Christine merasa geram sekali saat dia membaca pesan ini, padahal Christine sudah katakan bahwa dia tidak ingin hubungan mereka diketahui oleh orang lain, tapi tanpa konfirmasi tiba-tiba pria itu sudah memarkirkan mobilnya di depan kafe. Dengan gerakan yang sangat cepat Christine pun membalas pesan tersebut. Jangan keluar. Tetap berada di dalam mobil. Aku tidak ingin teman-temanku tahu tentang hubungan kita. Secepat yang Christine bisa dia langsung mengirim pesan ini dan Rafli langsung membalasnya. Kalau begitu cepat keluar, jika tidak aku yang masuk.
Sialan, umpat Christine setelah membaca pesan tersebut. Iya benar, itu memang mobil Pak Rafli. Tapi kacanya gelap, kita tidak tahu dia di dalam mobil atau berkunjung ke kafe di sekitar sini, ucap yang lain. Di daerah ini memang banyak kafe yang berderet, mereka tinggal pilih untuk berkunjung kemana. Bagaimana jika setelah ini kita pergi ke tempat karaoke dulu? Ajak salah satu teman pria. Mau-mau, setelah wisuda kita pasti akan jarang bertemukan. Jadi sekarang harus dipuas-puaskan, balas yang lainnya lagi. Tapi Christine sudah tidak mendengar pembicaraan itu, kini tangannya sibuk membalas pesan sementara pikirannya hanya tertuju pada sang dosen sialan. Pikirannya telah benar-benar terbagi, dia sudah tidak bisa fokus pada teman-temannya lagi. Jangan menunggu di depan situ, tunggu agak jauh, nanti aku susul. Balas Christine. Baiklah, jangan terlalu lama. Jawab Rafli. Sepertinya aku harus segera pergi, ucap Christine kemudian, jantungnya sudah berdegup karena takut ketahuan. Saat dia bicara seperti itu, mobil Rafli di luar sana pun berjalan mundur untuk keluar dari area parkiran. Tapi teman-teman Christine tidak ada yang menyadari pergerakan mobil tersebut karena semua orang sedang fokus menatap ke arahnya. Baru saja mereka semua sepakat untuk pergi ke tempat karaoke tapi secara mendadak Christine malah ingin pergi. Kenapa buru-buru? Katanya mau karaoke. Ada yang mengganggu Santi di kampus, aku akan menjemputnya. Bohong Christine, terpaksa menggunakan sang adik sebagai alasan. Sebab bukan rahasia lagi jika adik Christine itu banyak uang yang mengganggu, sebab Kiara terlalu baik hingga mudah dimanfaatkan. Kamu tadi naik taksi kan? Kalau begitu aku antar, sahut Arhan. Tidak usah Ar, aku akan naik Gojek biar lebih cepat, tolak Christine. Iya Ar, biar Christine pergi sendiri. Kita kan sudah sepakat mau karaoke, balas Laura. Akhirnya dalam hidup Christine dia merasakan manfaat memiliki teman seperti Laura. Kalau begitu aku pergi sekarang ya, maaf tidak bisa ikut karaoke. Aku akan bayar untuk makan kita ini, balas Christine, karena merasa bersalah jadi dia putuskan untuk mentraktir teman-temannya terus. Ah Christine kan jadi enak, ya sudah sana pergi. Santi pasti sudah menunggumu, balas teman yang lain. Kelas mereka terdiri dari 25 orang dan syukurnya semua memiliki hubungan yang baik, hanya kadang terjadi perselisihan-perselisihan kecil di antara mereka. Dengan cepat Christine membereskan barang-barangnya, ada bunga dan tas. Tadi mereka membawa bunga masing-masing untuk perlengkapan foto. Aku pergi ya, sampai bertemu di hari wisuda, pamit Christine. Hati-hati Chris. Dengan bibir yang tersenyum lebar akhirnya Christine pergi meninggalkan teman-temannya lebih dulu. Saat Christine keluar barulah Laura sadar bahwa mobil milik Pak Rafli juga sudah tidak ada di area parkir. Loh, mobil Pak Rafli sudah tidak ada? Tanya Laura, heran sendiri, cepat sekali mobil itu hilang. Padahal dia pikir punya kesempatan untuk bertemu dengan dosen tampan tersebut. Mungkin Pak Rafli datang untuk menjemput Christine, canda yang lain, karena setelah mobil itu datang Christine langsung pamit pergi, dan sekarang kedua orang itu sama-sama tidak di kafe lagi. Semua orang tertawa mendengar candaan tidak masuk akal itu, sebab semua orang juga tahu bahwa Christine sangat membenci Pak Rafli. Karena hanya satu dosen. Itulah yang memperlambat skripsi Christine di ACC. Cih, candaanmu tidak lucu, balas Laura dan Ranti mengangguk setuju. Di luar sana Christine pergi ke jalan raya, menoleh ke sana. Kemari sampai melihat mobil Pak Rafli di ujung sana. Dasar bedebah, membuat hariku jadi berantakan saja, gerutu Christine, dia kembali menoleh ke arah kafe memastikan teman-temannya tak ada yang keluar. Setelah dirasa aman dia pun segera menghampiri mobil sang dosen. Masuk begitu saja seolah ini adalah mobilnya sendiri dan lagi-lagi menutup pintu dengan kuat, brak. Astaga! Batin Rafli, ternyata sulit sekali untuk membiasakan diri dengan kebiasaan gadis barbar ini.
Yang sabar ya mobil, besok aku akan membawamu ke bengkel agar lebih kuat. Batin Rafli lagi. Tidak bisakah kamu menutup pintu dengan pelan? Tanya Rafli. Kenapa Bapak datang? Aku kan belum minta dijemput, teman-temanku masih ingin mengajak karaoke, balas Christine, tidak nyambung. Ditanya apa tapi malah menjawab apa? Christine, katamu selesai jam 2, coba lihat sekarang jam berapa? Balas Rafli. Christine melirik jam yang ada di dalam mobil tersebut, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 2 lewat 10 menit. Jadwal kan bisa berubah, seharusnya sebelum aku minta dijemput Pak Rafli tidak perlu datang ke sini. Bagaimana jika teman-temanku tahu? Kesal Christine, masih kesal saja. Apa masalahnya jika mereka tahu? Kita memang sedang menjalin hubungan. Apa yang perlu dibanggakan dengan hubungan ini? Toh nanti kita akan mengakhirinya, balas Christine, selalu berhasil mengembalikan semua ucapan sang dosen. Rafli sampai harus berpikir untuk bisa mengimbangi sang anak didik, begitu sulit untuk menangani Christine. Lalu kenapa tidak memberi kabar jika jadwalmu berubah? Sejak semalam kamu tidak membalas pesanku, balas Rafli. Dan akhirnya mampu membuat Christine terdiam, gadis ini benar-benar bingung hubungan seperti apa yang dia miliki dengan sang dosen. Sudah jelas-jelas Pak Rafli tidak menyukainya, tapi pria ini berlagak mereka benar-benar sepasang kekasih. Tapi nanti Pak Rafli pun akan melepaskannya jika sang ibu meminta. Astaga, Christine benar-benar bingung. Hidupnya serasa jadi permainan sang dosen, dia terikat dengan hubungan yang tidak jelas. Christine membuang nafasnya dengan kasar. Mari memiliki hubungan yang baik Christine, iya. Pinta Rafli. Kita putus saja dan aku akan bantu Pak Rafli agar tidak dijodohkan lagi. Tidak mau, balas Rafli dengan cepat, jika keluargaku tahu hubungan kita palsu, mereka akan menikahkanku hari itu juga. Jadi, ayo tetap pacaran dan menjalin hubungan baik, timpal Rafli lagi. Christine sampai harus menarik dan membuang nafasnya perlahan agar tenang, menghadapi Pak Rafli dia benar-benar tak bisa gegabah. Percuma minta putus baik-baik karena pria itu tidak akan mengabulkannya, jadi Christine kembali ke rencana awal. Terus memancing amarah pria ini, tapi Christine harus lakukan dengan lebih hati-hati. Jangan sampai jadi kesal sendiri. Ya sudahlah terserah Bapak, ucap Christine kemudian, mencoba pasrah dengan takdirnya yang menyebalkan. Tapi kabulkan satu permintaanku dulu, pinta Christine. Kemudian, apa? Jawab Pak Rafli. Aku ingin bekerja di perusahaan Bapak, jadikan aku karyawan kontrak seperti Arhan.